Pips, selamat datang di video untuk modul 3 studi waktu. Pada bagian pertama video ini, kita akan melihat tutorial merakit building block menjadi bentuk pesawat terbang, yang nantinya akan langsung dipraktikkan oleh setiap praktikan saat praktikum. Sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan komponen building block yang digunakan. Di sini kita punya 5 blok panjang, 7 blok sedang, 2 blok kecil, 1 blok beroda, 1 blok kecil ungu, dan 1 baling-baling. Yuk kita mulai merakit building block menjadi pesawat terbang. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Pertama, ambil 2 buah blok panjang, letakkan secara berdampingan atau berhadapan seperti ini. Ini akan menjadi dasar pesawat kita. Kemudian, ambil 2 buah blok sedang dan tempelkan di atas masing-masing blok tadi. 1 di kiri dan 1 di kanan. Inilah sayap pesawatnya. Selanjutnya, ambil 1 blok panjang lagi dan selipkan di antara susunan blok yang tadi sudah dibuat. Ini akan menyatukan badan pesawat. Ambil 2 blok panjang dan tempelkan di bagian bawah rangkaian tadi. Ini untuk menopang bagian bawah pesawat. Letakkan blok beroda di bagian bawah. Ambil 1 blok sedang, letakkan di belakang untuk membentuk ekor pesawat. Lalu, tumpuk 2 blok sedang lagi secara berhadapan di atasnya supaya bentuknya makin mirip dengan ekor pesawat. Ambil sebuah blok kecil berwarna ungu dan pasang di bagian depan. Ini adalah kepala pesawat kita. Pasang 1 blok kecil di bagian atas tengah. Nantinya, ini akan jadi tempat menempelkan baling-baling. Tambahkan 1 blok kecil lagi di bagian belakang tengah untuk melengkapi bagian ekor pesawat. Nah, udah jadi bentuk pesawat nih, gampang kan? Setelah video tutorial ini selesai, akan dilanjut dengan video tentang cara menghitung waktu tidak langsung menggunakan metode MOS atau Main Yard Operation Sequence Technique. Simak baik-baik ya, karena akan jadi bekal penting untuk pengerjaan laporan dan tugas pendahuluan tambahan kalian nanti. Halo RPips, selamat datang di channel YouTube RSKE ITERA. Pada kali ini, kita akan membahas metode Minor Operation Sequence Technique, atau yang biasa disebut dengan MOS. Metode ini dapat kita lakukan ketika kita ingin menghitung atau mengukur waktu secara tidak langsung, atau kita tidak perlu menggunakan stopwatch lagi untuk menghitung waktunya. Nah, MOS ini terjadi menjadi 3, yaitu General Move, Control Move, dan Tool Use. Pada praktikum modul 3 ini, kita berfokus kepada General Move. General Move itu kita akan menganalisis tentang A. Action Distance, B. Body Motion, G. Gain Control, dan P. Placement. Nah, model yang ada pada General Move adalah ABG, ABP, dan A, di mana ABG adalah mengambil, ABP adalah menyimpan, dan A adalah kembali. Sekarang kita akan mempelajari tentang tabel dari G General Move yang memiliki model ABG, ABP, dan A. Pertama, kita masuk ke Action Distance atau A. A itu adalah ketika seorang operator melakukan perpindahan secara vertikal, contohnya itu melangkah atau berjalan. Contohnya, operatornya melangkah sejauh 2 langkah, maka kita menggunakan indeks dari A dan 3, karena dia menggunakan 2 langkah. Kemudian, si B atau body motion. Kita menggunakan body motion ketika operatornya itu bergerak secara vertikal. Contohnya itu bend and arise, atau membungkuk dan berdiri, atau bangkit kembali. Nah, kita menggunakan B6. Kemudian gain control. Ketika kita mengangkat benda ringan, kita menggunakan G1, dan ketika kita mengangkat benda yang berat, kita menggunakan G3. Kemudian placement atau penempatan. Contohnya, kita menempatkan suatu benda itu secara bebas, maka kita menggunakan si P1 atau lay aside lost fit. Baik, sekarang kita akan menjelaskan contoh soal tentang General Move. Pertama, kita ingat dari model si General Move, yaitu ABG, ABP, A, di mana ABG adalah mengambil, ABP menyimpan, dan A kembali. Kita masuk ke contoh soalnya. Seorang operator mesin mengambil benda kerja dari meja kerja. Nah, kita masukkan si A1. Kenapa? Karena seorang operator itu mengambil benda kerjanya dari meja kerja, di mana benda kerja tersebut berada dalam jangkauan si operator tersebut. Kemudian si B. Pada soal tidak dijelaskan bahwa si operator itu mengambilnya dalam posisi membungkuk atau
posisi vertikal lainnya. Maka kita masukkan si 0 menjadi B0. Kemudian si G-nya dijelaskan pada soal bahwa benda kerja tersebut ringan, maka kita masukkan G1. Kemudian kita masuk ke proses menyimpan. Kita lihat pada soal, palet berada pada jarak 10 langkah dari operator, maka A-nya ada 10. Kemudian untuk si B-nya, B dari operator dan terletak di lantai, maka ketika paletnya berada di lantai, maka si operator itu perlu membungkuk untuk meletakkannya, maka B3. Kemudian untuk P atau placement, di sini dikatakan bahwa operator berdiri dekat dan meletakkannya. Kata kuncinya adalah meletakkannya, maka si operator itu meletakkannya secara bebas, maka kita menggunakan P1. Kemudian untuk proses kembalinya, diasumsikan pada soal ini bahwa si operator itu kembali ke tempat semula dengan 10 langkah, yaitu kita menggunakan A16. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan indeks dari setiap model, kita menjumlahkannya. Ada berapa angka yang ada di sini. Nah, dapat dijumlahkan angkanya itu ada 38. Kemudian setelah dapat 38, jangan lupa untuk mengalikannya dengan 10. Maka hasilnya adalah 380 TMU. Ingat, kita itu mencari waktu, di mana satuannya ini adalah TMU. Kita harus mengalikannya ke satuan detik, menit, ataupun jam. Nah, untuk mengalikannya ke satuan detik, kita mengalikannya dengan 0,036 dengan hasil 13,68 detik. Nah, ketika kalian ingin mengubahnya ke menit atau jam, kalian harus mengalikannya dengan 0,0006 atau 0,0001. Dan selanjutnya akan dijelaskan juga nih mengenai tugas pendahuluan tambahan yang harus dikerjakan oleh setiap praktikan. Berikut adalah soalnya. Tugas ini merupakan tugas individu pada soal terlampir 10 langkah. Namun dalam pengerjaannya, langkah tersebut akan disesuaikan dengan satu digit terakhir NIM masing-masing. Contohnya, jika NIM kamu adalah 123190083, maka kamu harus mengerjakan soal tersebut dengan kondisi operator berjalan sejauh 3 langkah, sesuai dengan angka terakhir NIM kamu. Tugas pendahuluan tambahan ini dikerjakan di kertas HVSA 4 pakai pena tinta biru dengan margin 2222 cm dan tidak boleh lebih dari 1 lembar HVS. Untuk tugas pendahuluan review paper tetap wajib dikerjakan juga per kelompok, jadi total ada 2 tugas pendahuluan yang perlu dikumpulkan. Pertama, tugas pendahuluan review paper, kedua tugas pendahuluan tambahan tentang Maynard Operation Sequence Technique. Sekian video tentang modul 3 kali ini. Selamat belajar dan semangat menyelesaikan tugasnya. Terima kasih.